Keluarga menolak otopsi jenazah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong, yang meninggal di pesawat. Menurut polisi, almarhum memiliki riwayat penyakit yang sudah diketahui keluarga. Keluarga almarhum Helmut Hontong menolak otopsi jenazah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yang meninggal di pesawat dalam perjalanan rute Denpasar Makassar Rabu kemarin. Keluarga menyatakan telah ikhlas melepas kepergian almarhum dan tidak akan mengambil langkah-langkah lain. Kami pun keluarga dengan kematian Embok sudah ikhlas menerima. Kalaupun dilakukan otopsi Embok boleh kembali, tapi kan juga tidak akan merubah kedaulatan Tuhan. Diamini bahwa ini mungkin jalan Tuhan untuk Embok. Sementara polisi tidak menemukan kejanggalan atau tanda-tanda kekerasan yang ditemukan dalam jenazah Helmut. Menurut tim dokter di Bandara Sultan Hasanuddin, diduga Helmut meninggal karena sakit jantung. Memang beliau almarhum ya Pak Helmut Hontong, sarjana ekonomi, memang punya riwayat penyakit, ya, memang punya riwayat penyakit, dan hal ini juga dari medis juga sudah ada datanya, ada riwayat penyakit beliau, ya, atas nama Polri yang ada di Kepulauan Sangihe. Ya. Kami siap, apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga, kami siap. Polisi belum menemukan asumsi liar yang beredar di masyarakat. Polda Sulut juga masih melakukan pendekatan kepada keluarga untuk memperbolehkan otopsi agar bisa memastikan penyebab kematian Wakil Bupati Sangihe. Dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Polisi menyebarkan sketsa wajah korban pembunuhan yang mayatnya dibakar dan dibuang di Maros, Sulawesi Selatan. Hingga kini belum ada pihak yang datang mengaku sebagai keluarga. Polisi menyebarkan sketsa wajah korban pembunuhan yang mayatnya dibakar dan dibuang di Jalan Poros, Kecamatan Malawa, Maros, Sulawesi Selatan. Dari hasil identifikasi, korban merupakan pria berusia antara 17 hingga 20 tahun. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku sebagai keluarga korban. Sidik jari korban juga tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Korban ini adalah laki-laki, usianya antara 17 sampai 20 tahun. Kemudian perawakannya kecil. Kemudian bentuk wajahnya, rambutnya tadi seperti dilihat tadi di gambar sketsa. Jadi diduga kuat hasil dari pemeriksaan dari Dokpol itu bahwa si korban ini sudah meninggal sebelum dibakar. Sebelumnya, warga desa Padaelo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat dibakar di semak-semak. Warga yang pertama kali menemukan sempat melihat asap mengepul di lokasi dan mengira ada seseorang yang sedang membakar sampah. Setelah dicek, ternyata terdapat sosok mayat hangus terbakar. Menurut tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan, korban diperkirakan telah meninggal sejak 3 hari sebelum ditemukan. Selain itu, ditemukan juga luka akibat benda tumpul dan benda tajam di tubuh korban. Kini, polisi masih memburu pelaku. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Petugas gabungan menyita ratusan botol miras dan membubarkan kerumunan dalam operasi justisi di Jakarta Timur. Operasi digelar untuk menekan angka positif COVID-19 dan angka kriminalitas. Petugas gabungan menyisir sejumlah wilayah di Jakarta Timur dalam operasi justisi yang digelar Sabtu malam. Dalam operasi di wilayah Jalan Maijen Sutoyo Cawang, petugas mendapati ratusan botol berisi minuman keras berbagai merek. Petugas kemudian menyita minuman keras tersebut yang dinilai menjadi pemicu berbagai aksi kriminalitas seperti begal dan tawuran.
Petugas kembali menyisir ke salah satu pusat kuliner dan mendapati pelanggaran protokol kesehatan pengunjung seperti kerumunan dan tidak memakai masker. Pengunjung diminta membubarkan diri dan petugas menutup tempat kuliner ini. Kita ingin mengingatkan akan kepada warga masyarakat bagaimana mentaati protokol kesehatan. Operasi justisi dan cipta kondisi akan terus dilakukan guna menekan kasus COVID-19 serta angka kriminalitas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pesepeda non-road bike protes saat dihentikan petugas di jalur layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang. Pesepeda protes karena adanya diskriminasi pengguna sepeda. Saya kasihan orang-orang yang di sini nggak bisa jawab. Yang nggak bisa Pengendara sepeda non-road bike protes kepada petugas saat dilarang masuk jalur layang non-tol di Kampung Melayu, Tanah Abang. Aturan ini membuat komunitas sepeda bike to work geram karena adanya diskriminasi. Sepeda non-road bike rencananya akan protes aturan tersebut hari ini, namun protes dialihkan menjadi pertemuan bersama Dishub DKI Jakarta kemarin pagi. Pertemuan menyepakati pencopotan rambu larangan sepeda selain road bike yang melintas JLNT Kampung Melayu, Tanah Abang. kayak ibu ini mungkin yang dari jauh dia tidak mengerti gimana menghadapinya, kan kasihan sebenarnya. Ini kan kesetaraan gitu loh. Jalan ini setara, nggak ada lah diskriminasi. Jangan ada diskriminasi lah. Kalau mau ya diperjelas. Bikin keputusan gubernur ya bikin aja. Ya, nanti kan tinggal diuji kan di Mahkamah Agung kan. Lah ini diskresi. Tidak jelas kan, semua serba lisan. Ditanya aturan nggak ada. Ya kan, semua serba lisan dari atas sampai bawah beda. Dari atas ngomong apa, wakil gubernur udah ngomong kan, semua boleh masuk. Tapi sampai bawah tidak ada. 3 dari 5 calon buruh migran yang melompat dari gedung setinggi 15 meter masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi membuka penyelidikan dugaan praktik perdagangan orang. 3 dari 5 calon TKW yang kabur dari gedung penampungan BLK Sentra Karya Semesta di Kota Malang mengalami luka berat, patah tulang di punggung dan kaki. Calon buruh migran ini nekat melompat karena tidak tahan kerap disiksa. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan proses hukum tengah berjalan atas kekerasan yang dialami para calon TKW. Kebakaran tangki kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah berhasil dipadamkan. iNews sore akan kembali sesaat lagi.